Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mereview tentang biografi dari Gusmus. Perkenalkan, nama saya Siti Devi Fatmawati dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Erin Fridaripian dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dari 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Rizky Andrianto dari IPS 3, 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Navia Rizky Tiana dari IPS 3. Biografi Gusmus. Dr. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau lebih sering dipanggil dengan Gusmus adalah pimpinan Pondok Pesantren Raudlatul Talibin Leteh, Rembang. Gusmus pernah menjadi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2014 hingga 2015 karena menggantikan Kiai Haji Sahai Mustafus yang wafat. Gusmus lahir pada 10 Agustus 1944 di Kabupaten Rembang. Ayah Gusmus bernama Zainal Mustafa dan ibunya bernama Khadijah. Ayah Gusmus dikenal sebagai seorang orator atau ahli pidato dan menjadi sang pengarang kitab tafsir Al-Ibri li Marifah. Selain itu, kakeknya Kiai Haji Zainal Mustafa adalah seorang saudagar ternama yang dikenal sangat menyayangi ulama. Pada tahun 1955, Kiai Haji Zainal bersama keluarganya mendirikan Taman Pelajar Islam Raudlatul Talibin. Pondok pesantren tersebut kini diasuh oleh Gusmus. Riwayat pendidikan Gusmus dimulai dari sekolah rakyat di Rembang, kemudian lanjut ke Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Lirboyo, kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo. Saat belajar di Leteh di pesantren Ayan sendiri, selain pengajian dan olahraga, aktivitas lainnya digunakan Gusmus adalah menulis puisi. Hal yang sama juga dilakukan oleh kakaknya Gus Khalil. Kedua kakak beradik ini saling berkompetisi untuk menunjukkan hasil karya siapa dulu yang dimuat di media massa. Berikut kumpulan puisi karya Gusmus, yaitu puisi yang berjudul Jadi Apa Lagi, Sejak Cinta, Bila Kutitipkan, dan masih banyak lagi. Selain menjadi seorang penulis puisi, Gusmus juga memiliki banyak karya lukisan, salah satunya yang paling dianggap kontroversial yaitu lukisan bersiki bersama Inul dengan banderol Rp 75 juta yang dipajang di lokasi pameran Pekan Muharram 1424, tepatnya awal Maret 2003 di Masjid Agung Al-Akbar, Surabaya. Lukisan ini sempat diberitakan karena telah memancing emosi sebagai warga Surabaya. Akibatnya Masjid Al-Azhar yang masih baru itu pun diancam dibakar. Lalu bagaimana tanggapan Gusmus tentang kejadian tersebut? Gusmus berkata, lukisan itu tergantung yang melihat. Negeri kita itu banyak semua serba daging, orang terlalu memuja daging berlebihan sebagai lupa kepada jiwa-jiwa. Ujar Gusmus menjelaskan, menurut Gusmus berzikir itu tidak bisa hanya dengan daging saja. Zikir itu daging dan ruh. Ada yang salat rajin berangkat haji setiap tahun, tapi juga rajin berkorupsi, berarti salat dan hajinya itu daging. Mungkin cukup sekian info yang dapat kami sampaikan mengenai biografi dari Gusmus. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.